Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan laporan analisis data Carcrash melalui processing exploratory data analysis, feature engineering, dan regresi random forest. Nah, di sini ada pun anggota kelompok kami yang dimana perkenalkan, nama saya Marisa Mekvini Sauta 241 0312 011. Perkenalkan, nama saya Ellen Handayani WAU 24103120010. Perkenalkan, nama saya Diva Blantika dengan NIM 24103120012. Perkenalkan, nama saya Jovita Romoli Purba dengan NIM 24103120013. Nah, di sini ada pun daftar isi, di mana daftar isinya ada pendahuluan, processing data, data processing, analis dan pembahasan, dan kesimpulan. Nah, ada pun latar belakangnya di mana analis data merupakan proses penting yang dimana dalam mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Kedua, permasalahan kecelakaan mobil ini masih menjadi isu serius karena berdampak pada keselamatan manusia, kerugian ekonomi, serta meningkatkan biaya asuransi. Nah, ketiga itu adalah tingginya angka kecelakaan tidak terjadi secara acak tetapi dipengaruhi oleh faktor seperti kecepatan berkendara, konsumsi alkohol, dan lain sebagainya. Nah, keempat ada dengan berkembangnya teknologi komputasi, pendekatan analitika data, dan machine learning memungkinkan, yang dimana memungkinkan analisis hubungan antar variabel itu, ya variabel tersebut yang kompleks secara lebih akurat. Dan yang terakhir, karena diperlukan analisis data kecelakaan mobil melalui tahapan processing, exploratory data analysis atau EDA, feature engineering, dan pemodelan regresi. Nah, adapun datasetnya di mana dataset kecelakaan mobil dengan 51 observasi berisi variabel faktor pengemudi dan asuransi dan digunakan untuk analisis pola dan prediksi jumlah kecelakaan. Nah, di sini ada pun tujuan analisisnya yaitu melakukan processing data, melakukan exploratory data analis, menerapkan feature engineering, dan membangun dan mengevaluasi model regresi random forest. Dunia udah mau berhenti tuh. Oke, selanjutnya analisis data. Jadi, dalam tahap ini kita akan melakukan analisis data dan tahapan pertamanya yaitu pre-processing data. Jadi, tahap ini merupakan langkah awal sebelum analisis dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas data dengan cara membersihkan data dari missing value, duplikasi, inkonsistensi, serta melakukan transformasi seperti normalisasi atau standarisasi. Preprosesi yang baik sangat penting karena data yang buruk dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat. Selanjutnya dilakukan exploratory data analysis atau EDA. Jadi setelah data siap, dilakukan EDA untuk memahami karakteristik data. Pada tahap ini kita mengidentifikasi pola, tren, outlier, dan hubungan antara variabel menggunakan statistik deskriptif serta visualisasi seperti histogram, box plot, dan scatter plot. Selanjutnya, analisis regresi. Jadi, dalam tahap ini, analisis regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Jadi, regresi ini digunakan untuk keperluan prediksi dan evaluasi dengan evaluasi model menggunakan metrik seperti R-Quadra, MSE, dan RMSE. Next. Nah, selanjutnya tahap future engineering. Jadi, proses ini adalah proses pembuatan, pemilihan, dan transformasi fitur. Jadi, gunanya untuk meningkatkan performa model machine learning, meliputi pembuatan fitur baru, encoding, serta normalisasi atau standarisasi.
Nah, selanjutnya itu adalah untuk proses data. Yang pertama itu adalah dalam praprosesan data yang di mana dataset awal itu terdiri dari 9 kolom dan 51 baris. Nah, pada tahap pemrosesan ini berisi tentang metadata yang memiliki banyak nilai hilang dan sehingga tidak relevan untuk dianalisis. Nah, setelah penghapusan, data tidak mengandung nilai hilang maupun diduplikasi. Nah, kemudian kolom ambersnya itu diidentifikasi sebagai data kategorial sehingga disertakan dalam pemodelan regresi numerik. Nah, data yang tersisa dinyatakan siap untuk tahap analisis selanjutnya. Boleh di next. Nah, yang kedua itu adalah dalam tahap EDA atau exploratory data analysis, yang dimana EDA adalah hasil dari pemrosesan yang didapatkan oleh diagram yang ada di layar tersebut. Yang pertama itu adalah distribusi data, yang dimana sebagian besar variabel atau totalnya itu ada spading, ada alkohol dan not distract itu berdistribusi mendekati normal dan sedikit right squared. Nah, untuk variabelnya itu berada dalam total kecelakaan pada kisaran 5 sampai 9 5,9 sampai 23,9 dengan rata-rata 15,79, yang dimana menunjukkan mayoritas negara bagian berada pada tingkat kecelakaan menengah. Nah, untuk pola distribusinya itu relatif dan konsisten dengan variasi data yang cukup beragam. Boleh di next. Nah, untuk yang terakhir itu ada rekayasa fitur. Nah, yang dimana dalam proses ini didapatkan beberapa poin. Yang pertama adalah variabel dengan korelasi tertinggi terhadap total kecelakaan, yang dimana dalam alkohol itu terdapat 0,85. Nah, di not distract itu 0,75, di speeding 0,61. Nah, untuk no reviews itu 0,57. Nah, sehingga faktor kecepatan alkohol kurang berkontribusi kuat terhadap tingginya kecelakaan. Dan ins premiumnya tuh dan ins loss-nya memiliki korelasi tinggi yang berada dalam 0,62, menunjukkan bahwa premi ini asuransi sejalan dengan besarnya kerugian yang terjadi. Mulai di next. Nah, untuk yang terakhir itu adalah bagian proses feature engineering. Nah, yang dimana dalam proses ini ada 3 fitur yang dibuat, yaitu ada 3 fitur baru dengan meningkatkan akurasi dan menangkap hubungan kompleks. Yang pertama adalah speeding, alcohol interaction, yang dimana interaction speeding dengan alkohol itu menangkap efek gabungan kecepatan dan alkohol terhadap kecelakaan. Nah, yang kedua adalah loss premium ratio, yang dimana rasio itu dibagi dengan ins premium untuk menggambarkan tingkat resiko dan efisiensi asuransi. Nah, yang ketiga adalah no distract, yang dimana persentase kecelakaan tanpa distract itu pengemudi. Next. Baik, selanjutnya itu ada analisis regresi. Bisa kita lihat di sini ada codingannya serta hasil akhirnya. Eh, Model linear regresi ini digunakan untuk memprediksi jumlah kecelakaan total dengan memanfaatkan 9 variabel fitur, termasuk fitur hasil rekayasa. Hasil evaluasi model pada data uji menunjukkan perform yang sangat baik. Yang pertama itu meannya itu di angka 0,5532, rata-rata selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual sekitar 0,532. Lalu yang kedua ada mean square error itu di angka 0,609. Lalu yang ketiga ada root mean square error itu di angka 0,781. Lalu yang keempat ada R square itu ada di angka 0,966. Nah, nilai R kuadrat sebesar 0,966 ini menunjukkan bahwa sekitar 96,6% variasi jumlah kecelakaan total dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Hal ini menandakan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi dan kemampuan prediksi yang sangat kuat. Next.
Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pada bagian data processing itu dataset telah dibersihkan dari metadata yang tidak relevan, nilai hilang, dan duplikasi sehingga siap dianalisis. Lalu yang kedua ada EDA-nya, itu berhasil mengidentifikasi pola distribusi fitur utama, yaitu ngebut, alkohol, atau gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kecelakaan tersebut, dan mengkonfirmasi hubungan kuatnya terhadap total kecelakaan. Lalu yang ketiga ada model prediksi, itu menggunakan linear regresi dengan perform yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir ada akurasi, itu sekitar 96,6%. Model sangat akurat dalam memprediksi total kecelakaan. Lalu di sini ada daftar pustaka yang kita gunakan. Nah, ini adalah hasil upload file yang dimana kami upload file di Streamlit, dimana hasil yang kami upload itu adalah yang ini, tampilannya ada seperti ini. Ini adalah data overview, ini EDA, ini adalah regresi, di mana ada MAE, RMSE, dan R2, dan ada prediction, di mana ada spending, alkohol, no direct rate, no previous, insurance premium, dan lain-lain, di mana penjelasan ini sudah dijelaskan pada PPT sebelumnya. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kata dan kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.